Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita tetap pada materi yang sama, yaitu bilangan berpangkat. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa bentuk bilangan. Jadi dengan yang pertama nanti akan dibahas tentang bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok negatif. Nah, kemudian setelah itu kita akan menjelaskan materi-materi yang lainnya. Nah, pada slide yang ini tentang perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, di sini saya contohkan untuk perpangkatan 3, yaitu 3 pangkat 5, artinya 3 kali 3 itu sebanyak 5. Nah, 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3, dan 3 itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, sedangkan 5 itu disebut dengan eksponen atau pangkat. Nah, jadi di sini dijelaskan tentang istilah bahwa 3 pangkat 5, 3 itu berarti bilangan pokok atau basis. Nah, 5 itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perpangkatan dengan basis bilangan negatif. Nah, kita ambil contoh, misalkan bilangannya adalah minus 2 pangkat 3 atau negatif 2 berpangkat 3 dan negatif 2 berpangkat 4. Nah, kalau kita jabarkan dari negatif 2 berpangkat 3, itu artinya negatif 2 kalikan negatif 2 kalikan negatif 2, yaitu sebanyak 3. Sementara untuk yang negatif 2 berpangkat 4, artinya negatif 2 dikalikan negatif 2 sebanyak 4. Nah, untuk mempelajari tentang perkalian bilangan negatif ini, nah kita sekarang mengingat tentang operasi perkalian bilangan. Oke, sekarang kita mengingat tentang operasi perkalian bilangan. Nah, untuk perkalian pada bilangan positif kali bilangan positif sama dengan titik-titik. Nah, seperti ini. Saya yakin kamu sudah bisa semua ya. Kemudian kalau positif kali bilangan negatif. Nah, sekarang bayangkan kamu jawab sendiri dalam hati ya. Nah, sekarang untuk negatif kali bilangan positif serta bilangan negatif kali bilangan negatif. Nah, saya yakin kamu sudah pintar bahwa untuk positif kali positif hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah positif. Kemudian kalau positif kali negatif hasilnya adalah, nah sekarang kalau negatif kali positif, nah yang terakhir kalau negatif kali negatif, nah silakan, nah cocokkan kira-kira kamu jawab apa ini. Ya, nah jadi ini adalah bekal untuk operasi perkalian bilangan negatif ya, yang akan dipakai pada materi bilangan berpangkat dengan basis bilangan negatif. Sekarang kita kembali ke bilangan berpangkat dengan basis bilangan negatif pada penjelasan sebelumnya. Nah, kita akan kembali mengingat yaitu tentang minus atau negatif 2 berpangkat 3 dan negatif 2 berpangkat 4. Nah, berdasarkan penjelasan slide sebelumnya tadi tentang operasi perkalian, bahwa negatif 2 berpangkat 3 itu punya arti bahwa bilangan negatif 2 itu dikalikan sebanyak 3. Nah, kamu ingat tadi kan catatan sebelumnya atau di slide sebelumnya bahwa negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif ya. Sehingga nah, negatif 2 kali negatif 2 yang pertama ini hasilnya adalah positif 4. Kemudian
negatif 2 yang belakang kita turunkan. Nah sekarang untuk positif kali negatif, kamu lihat di slide sebelumnya tadi bahwa hasilnya adalah negatif, sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Nah ini untuk bilangan negatif 2 berpangkat 3. Oke, kita lanjutkan sekarang yang negatif 2 berpangkat 4. Pada bilangan negatif 2 berpangkat 4, yang artinya negatif 2 sebanyak 4 dikalikan. Nah, untuk bilangan negatif 2 kalikan negatif 2 sudah dijelaskan sebelumnya tentang operasi perkalian, artinya bilangannya jadi positif. Nah, seperti ini. Nah, positif 4, kemudian negatif 2 yang belakang juga, kalau dikalikan jadi positif 4. Nah, penjelasan sebelumnya, positif dengan positif jika dikalikan maka hasilnya akan positif, sehingga hasil dari negatif 2 berpangkat 4 hasilnya adalah positif 16. Nah setelah ini kita akan lanjutkan pada tugas pada pertemuan ketiga. Jadi tugas pertama untuk pertemuan ketiga. Sekarang kamu kerjakan tugas 1 nomor 1 sampai 4 seperti yang sudah ditunjukkan caranya pada slide sebelumnya. Kemudian kamu foto dan kamu kirim di kantong tugas. Dari penjelasan sebelumnya, materi minus 2 pangkat 3, kemudian juga negatif 2 pangkat 4, serta tugas 1 silahkan kamu amati. Ya, nah hasil pengamatan itu kamu tuangkan pada tugas 2, yaitu membuat kesimpulan. Jika bilangan negatif berpangkat genap, nah contoh bilangan genap kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, maka hasilnya adalah titik-titik. Kemudian jika bilangan negatif berpangkat ganjil, misalkan 3, 5, termasuk juga 1, maka hasilnya adalah titik-titik. Nah, silakan kamu menjawabnya adalah hasilnya apakah positif atau hasilnya adalah negatif. Oke, silakan dikerjakan. Nah, pada slide ini penjelasan tambahan itu untuk materi bilangan berpangkat yang mempunyai pola. Nah, ini negatif 2 ada dalam kurung berpangkat 2, kemudian ada negatif dalam kurung 2 berpangkat 2. Nah, ini yang perlu penjelasan tambahan, di mana tanda negatif ada di dalam dan di luar kurung untuk bilangan berpangkat. Nah, untuk penjelasan pertama, negatif 2 dalam kurung berpangkat 2. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Nah, di sini hasilnya adalah negatif 2 kali negatif 2, yaitu hasilnya adalah positif 4. Nah, berikutnya untuk yang negatif berada di luar, yaitu negatif dalam kurung 2 berpangkat 2. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Sehingga negatif yang berada di luar kurung itu identik dengan negatif 1 kali 2 pangkat 2. Ya, jadi negatif di depan itu punya makna negatif 1. Sehingga penjelasan selanjutnya adalah negatif 1 kali 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 kalikan 4, yaitu hasil dari 2 kali 2. Nah, sehingga hasilnya negatif 1 kali 4, itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini untuk penjelasan tentang negatif 2 yang berada di dalam kurung, kemudian negatifnya berada di luar.
Untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk yang berpangkat ganjil, yaitu 3. Sebelumnya yang berpangkat genap, bahwa negatif 2 berpangkat 2 yang di dalam kurung itu hasilnya positif, kemudian yang negatifnya di luar 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang penjelasan untuk negatif 2 dalam kurung berpangkat 3. Silakan perhatikan penjelasan ini. Ya, jadi negatif 2 dikalikan sebanyak 3. Nah, kemudian hasilnya positif 4 kali negatif 2 dan hasil akhirnya adalah negatif 8. Nah, sekarang yang negatifnya berada di luar, ya, jadi nah ini penjelasannya. Negatif di luar sekali lagi identik dengan negatif 1 kali 2 pangkat 3, ya, sehingga hasilnya adalah negatif 1 kalikan 8, yaitu negatif 8. Itu ya, jadi nanti tolong hati-hati jika negatif berada di dalam dan kemudian negatif berada di luar, maka proses pengerjaannya adalah berbeda. Walaupun untuk yang berpangkat ganjil hasilnya sama, tapi proses penyelesaiannya adalah berbeda. Nah, selanjutnya untuk memperdalam materi tambahan ini, silakan kamu kerjakan yang tugas 3. Untuk lebih memahami dari penjelasan tambahan, silakan kamu kerjakan tugas 3, yaitu nomor 1 sampai 4, yaitu negatif setengah berpangkat 4 dan negatif 5. Selamat mengerjakan. Sekarang pada materi bilangan berpangkat, kamu buka halaman 10 di buku siswa, yaitu latihan soal nomor 4 dan 5. Silakan kamu buka buku online-nya yang sudah saya kirim nomor 4 dan 5. Nah, di sini ada permintaan bahwa bilangan-bilangan ini kamu ubah dalam basis 10, kemudian yang nomor 5 ini diubah ke basis 2. Nah, salah satu dari 2 soal ini akan saya jelaskan, nanti sisanya kamu kerjakan. Untuk latihan 1.1 bilangan berpangkat yang nomor 4 akan saya jelaskan. Untuk yang nomor 4A, di sini ada permintaan yaitu dengan basis 10. Nah, karena basisnya 10, maka cari pengfaktoran dari 1000 dengan bilangan 10. Kemudian kita lanjutkan yang 100 ini sehingga menjadi 10. Nah, sehingga dari penjelasan ini, nah, kita akan memperoleh bahwa 1000 itu adalah 10 berpangkat 3. Nah, silakan tugas kamu selanjutnya adalah nomor 4 yang B, C, dan D. Selanjutnya untuk yang nomor 5. Selanjutnya untuk yang latihan 1.1 yang nomor 5, di sini ada permintaan bahwa bilangan berikut dibuat dalam bentuk perpangkatan dengan basis 2. Jadi di sini basisnya 2, sehingga untuk contohnya saya ambil yang B, 64. Nah, caranya adalah kamu faktorkan 64 dengan bilangan 2 seperti ini, sehingga diperoleh 32, kemudian dibagi 2 lagi 16, dibagi 2 8, dibagi 2 4, dan terakhir 2 kali 2, sehingga dari penjelasan ini diperoleh 2 sebanyak 6, 2, 3, 4, 6. Maka ini kamu tulis yaitu 2 pangkat 6. Nah, silakan untuk yang A dan C kamu kerjakan.
Selanjutnya latihan 1.1 yang nomor 8. Di sini pertanyaannya adalah temukan nilai X pada persamaan di bawah ini. Jadi di sini ada A sampai D. Nah, untuk contoh penjelasannya saya mau ambil yang D. Nah, 5 pangkat X sama dengan 625. Nah, 5 pangkat X artinya basisnya adalah 5. Sehingga 625 kamu selalu bagi dengan 5. 625 dibagi 5 hasilnya 125. Nah, selanjutnya karena memang basisnya 5, berarti kamu bagi lagi dengan 5. 25 dibagi 5. Sehingga dari sini diperoleh bahwa bilangan 5-nya adalah sebanyak 4. Nah, setelah diperoleh seperti ini, maka langkah pengerjaannya adalah 5 pangkat X sama dengan 625. 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 4, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Sehingga nilai X-nya adalah hasil dari pangkatnya, yaitu X sama dengan 4. Nah, tugas kamu adalah yang A, B, dan C dengan penjelasan yang A basisnya adalah 7. Sehingga 343 kamu bagi dengan 7. Kemudian yang B, 2 pangkat X basisnya adalah 2. Sehingga 64 kamu bagi dengan 2. Dan yang C adalah basisnya 10. Sehingga 10.000 kamu bagi dengan 10. Nah, itu untuk pertemuan ketiga tentang bilangan berpangkat. Silakan kamu kerjakan di buku tugas kamu, tugas-tugas yang sudah diberikan, kemudian kirim di kantong tugas. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.